Saya melihat zaman sekarang itu kayaknya sudah tidak bisa, sudah tidak pada mau membedakan ini privasi atau bukan. Tetapi yang penting saya bisa show. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Yuk Ngaji, sekarang aku sudah ditemani oleh Hawariun, ada Ustadz Cahyo, juga ada Ustadz Iskandar. Kita mau ngobrolin beberapa topik yang mungkin nanti bisa teman-teman ambil pelajarannya atau insight baru nih. Tadi sih aku dipesenin yang topik pertama ini gitu ya. Aku pengen tahu perspektif dari teman-teman sekalian ini mengenai ranah privasi. Karena ranah privasi sekarang ini sudah kabur Ustadz. Kadang ada hal-hal yang kita anggap itu ranah privasi, tapi itu ternyata ada orang lain itu yang nge-share gitu ya di sosial media. Ketika kita tanya itu bukan ranah privasi bagi dia gitu ya, tapi bagi kita mungkin yang awam-awam ini itu tuh udah ranah privasi banget gitu ya. Kalian pernah nggak sih nemuin hal-hal gitu di sosial media? Bukan pernah ya, banyak menurut saya. Banyak. Ada nggak contohnya? Contohnya apa contohnya? Kalaupun misalnya itu dianggap ranah privasi itu sesuatu yang relatif, Ya. tapi tetap relatif itu menurut saya ada ukurannya, maksudnya Nah, gitu sih. makanya itu kan menjadi abu-abu banget sekarang ini karena ranah privasi itu jadi nggak jelas. Contoh-contoh ya, kalau ada orang nih sudah nikah nih Stad ya, tapi mengumbar mesra-mesranya tuh yang terlalu berlebih misalnya, sampai ciuman aja di videoin gitu kan, itu kan sudah ranah yang tidak layak menurutku ya, menurutku pribadi ya. Tapi kalau ditanya, kami kan sudah halal juga gitu kan, kami kan sudah nggak maksiat lagi gitu. Nah, lantas batasan yang syar'i deh gitu. Kalau pakai batasan manusia kan tentu akan relatif banget. Oke, bagi dia enggak, bagi gua iya gitu ya. Tapi menurut hukum syariat atau batas dalam agama gitu. Jadi kita tuh punya standar yang tepat gitu. Kira-kira apa gitu ranah-ranah privasi ini. Lu pernah nggak sih ada kasus apa gitu di sosial media ngelihat ranah privasi apa? Apa ya? Sebenarnya ada banyak sih Bang. Kayak misalnya membuka aib gitu. Aib Ya. kan sebenarnya adalah itu kan sebenarnya sudah sangat-sangat Bener. bahkan disebut sama Rasulullah sebagai orang yang apa namanya? Apa sih namanya? Apa sih namanya? Alkohol. Adalah orang yang membuka apa sih? Pokoknya adalah dia tuh orang-orang yang padahal Allah udah tutupin gitu. Allah udah tutupin, tapi pada saat paginya dia malah Al-Jabbar malah sifat Allah ya. Bangga dengan dosanya gitu. Iya, namanya la haula wala quwata illa billah, banyak dosa. Lupa. Nah, pokoknya intinya Allah tuh sebenarnya kan salah satu sifat Allah tuh Allah menutup aib-aib kita ya kan. Kayak sayang dan rahmatnya. Kita punya banyak dosa gitu kan. Tapi Allah tutupin gitu. Nah, tapi ada sebagian orang yang ditutupin, kemudian dia ngebuka sendiri. Dan itu termasuk orang yang Allah nggak suka. Gitu kan. Soalnya bagaimana mungkin orang Allah udah tutupin terus kemudian dia malah bangga ngasih tahu itu ke publik gitu. Dan itu ada banyak banget, terutama bahkan sekarang udah ada saking viralnya dan saking banyaknya saat itu sampai ada komunitasnya sendiri. Itu Labitra itu loh. Itu Labitra sebenarnya dia dapat ke gosip adalah fakta yang tertunda gitu. Ya kan, jadi emang dapat dari mana? Dari postingan sepotong-sepotong dari orang-orang yang bersangkutan gitu kan. Yang ini ngomong begini, yang ini ngomong begini. Sempat beberapa waktu lalu. Ya kan? Bahkan itu di-share di publik ya. Di-share di publik. Oke lah, katakanlah saya nge-share-nya cuma ada di ranah teman dekat, close friend aja gitu kan. Ternyata di close friend-nya ada yang cepu. Di screenshot nggak tahu yang masuk ke viral kemana-mana gitu. Ya, maksudnya sebenarnya kan itu kan aibnya dia gitu ya. Tapi dia dengan bangganya itu sebenarnya dia sebenarnya nggak bisa membedakan antara aib dan kebodohan ini. Saya melihat zaman sekarang itu kayaknya sudah tidak bisa, sudah tidak pada mau membedakan ini privasi atau bukan. Tetapi yang penting saya bisa show. Karena di balik itu kan ada keinginan untuk keterkenalan, famous apa segala macam. Dan itu tujuannya, artinya mempermalukan diri sendiri itu bagi mereka nggak apa-apa. Yang penting saya terkenal, dapat cuan segala macam gitu sih. Jadi di balik dari privasi dan tidak privasi itu ada sesuatu yang lebih dalam. Kenapa mereka sampai mengumbar itu gitu loh. Itu satu sisi. Jadi itu motivasi di balik itu. Jadi keinginan untuk terkenal itu pada akhirnya menjadikan orang-orang itu menghalalkan segala cara, bahkan menganiaya diri sendiri aja. Ya, itu
rela banget gitu loh. Di live streaming. Di live streaming lagi gitu loh. Gitu. Jadi Yo. ya, itulah Enggak. Pengen deh gua. ya pentingnya apa ya? Pentingnya menemukan apa namanya? Tujuan hidup lah gitu. Iya, kira-kira. standarnya ya, Iya. standar hidup ya. Gitu. Nah, hari ini peradaban hari ini adalah mengarahkan orang untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Maka orang akan berlomba-lomba itu dengan apapun yang diinginkan oleh orang lain untuk nonton aku gitu loh. Iya, betul. Dan orang lain itu kan sangat senang mengkepoin diri orang lain gitu Iya, loh. betul. Sehingga kalau sudah ada sesuatu aib, wah itu sudah menjadi bahan gitu. Dan aku setuju banget poinnya Mas Ayot. Bukan hanya sekedar aib, tapi ada sesuatu yang mendasari, yaitu keterkenalan, materi, biar viral, biar banyak followers. Iya. Bahkan ini sebenarnya udah dijadikan sebagai agenda juga, Sat. Di media-media seleb-seleb gitu kan, seleb-seleb gitu, itu bahkan sengaja ya udah nanti kamu punya kasus sama kamu, disetting malah ya. Betul. Dan Rekayasa ya. dan netizen itu malah kayak wah ternyata gini, malah rame dan ngikutin gitu. Dan ada tebak-tebakan ini settingan atau asli gitu ya. Gitu Sudah, ya? Iya. sudah bahkan itu pun menjadi komoditi untuk kemudian jadi viral. Maka kata-kata viral itu kan benar-benar sekarang menjadi alat untuk mendapatkan Dapat cuan kan duit. gitu. Serem. Jadi di balik itu sebenarnya tadi motivasinya itu bukan sekedar aku pengen mengumbar dan tidak mengumbar, tetapi sebenarnya di balik itu menurut saya ada motivasi untuk mendapatkan sesuatu sih. Iya, betul banget tuh. Itu. Itu serem sih. Jadi maksudnya orang-orang yang tanda kutip punya visi duit gitu kan, itu memanfaatkan itu untuk bisa mendapatkan uang. Nah, yang kasihan nih netizen nih. Gitu ya. Dia kayak tak tentu arah ngikutin yang enggak ya hanya dimanfaatkan tanda kutip ya. Serem juga gitu. Dan lebih parahnya itu kemudian dilakukan oleh para public figure gitu ya, dengan men-setting kehidupannya, Iya, konflik benar-benar. rumah tangganya, dan itu kan ditiru oleh Jam. netizen lah Standar, ditonton, jadi apalagi standar anak-anak gitu loh, akhirnya di standar. Oh dia aja yang di ini gitu kok, Panutan ya soalnya iya jadi. gitu. Nah, Ini jadi hayat banget nih buat teman-teman yang nonton ini ya kan. Berarti follow lah akun-akun yang memang memberikan impact manfaat buat teman-teman. Jangan follow akun-akun yang membuat teman-teman tuh habis waktu di sana, buang waktu di sana gitu kan. Amazing. Bahwa sesungguhnya kamu itu hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk mencari uang. Kalau nge-follow orang kayak gitu cuma dimanfaatin kita tuh. Gitu. Saya sebagai intelektual setuju sama antum. Iya. Luar Kalau biasa. saya sih juga sering lihat Ya? konten-konten yang antara suami istri. Oh ya. Iya, itu yang istrinya itu dipamerin gitu. Oh. Kadang dalam keadaan bajunya ya ala kadar dan memang sengaja memang itu yang ingin Iya, ditampakkan gitu. Ini Iya. kan yang kayak gini-gini kan memang ranah-ranah yang harusnya dijaga oleh suami istri itu. Yang dimana Nabi kan Itu sebenarnya boleh, tapi ranah rumah tangga. Rumah tangga. tidak dipublish. Ya, tidak Iya. dipublish. Ya jadi bagaimana kemudian Nabi memperingatkan jangan sampai menjadi suami-suami yang dayus itu. Yang nggak ada Dayus. cemburunya. Iya. Apa tuh suami dayus kalau Dayus nggak itu paham? tidak dayus itu dalam laki-laki suami yang tidak cemburu atas kemungkaran yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Oh. Jadi nggak cemburu ya, misalnya istrinya nggak pakai Chattingan sama nggak tutup Oh, iya. Aurat. Dilihat malah banyak malah orang. ditampilkan gitu. Iya. Nah ini kan suatu masalah kan Iya. gitu. Bener. Padahal memang Nabi sebenarnya teman-teman sekalian itu telah mengingatkan bahwa umat Islam ini harus ada sifat malu pada dirinya. Sifat malu. Gitu. Jadi yang merem itu semua Iya. adalah sifat malu. Dalam hadis disebutkan idza lam tastah fasna masyita. Naam. sangat intelek sekali. Intelektual. Ya. Jadi kata Nabi, apabila kalian tidak malu, nggak ada rasa malu, udah kerjakan apa yang kamu suka. Hadis ini jangan disalahkan bahwa oh kalau begitu udahlah, aku udah malu ya Rasul. Kemudian terserah saya mau buat apa. Bukan. Itu adalah sebenarnya perintah yang sifatnya itu adalah sebenarnya kebalikan larangan. Bahwa malu itu harus dikedepankan. Nah. Ya malu terhadap ya berbuat dosa gitu. Itu yang harus kemudian muncul gitu. Iya. Ini yang hilang gitu rasa malu ini. Dan menurutku itu poin penting banget. Rasa malu itu kalau dari yang aku pelajari itu sebenarnya harus dilatih, Tat. Sebagaimana contoh ya, ada seorang cewek nih baru pakai hijab gitu ya. Baru pakai hijab. Mungkin awal-awal risih gitu ya. Risih, masih panas, masih aduh pengen lepas gitu ya. Dianggap sok suci gitu Iya, ya. masih Belum banyak lah biasanya. pokoknya hijab itu masih menjadi beban lah gitu. Tapi seiring waktu bertahun-tahun, mungkin sudah sampai puluhan tahun dia pakai hijab istiqomah gitu ya. Nanti suatu hari ketika dia sudah terbiasa banget pakai hijab, hijabnya ketiup angin aja, rambut dikit misal kelihatan, itu padahal
kelihat dikit aja gitu ya. Nggak Itu sudah sengaja seperti ya? seperti Seluruh telanjang betul. terbuka gitu. Kayak ini deh, kayak udah kayak habits. Dulu aku biasa banget pakai jam tangan. Seharinya aja nggak pakai jam tangan, kayak ada yang hilang. Gelisah, ada yang gelisah, ya, gelisah. Kurang, tanganku tuh kayak nggak bisa begini-begini gitu. Gitu ya. Gitu. Berarti kan rasa malu itu kan harus dilatih gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang contoh nih ada anak-anak muda benar, gitu anak-anak. di Betul, TikTok, remaja-remaja itu joget-joget yang cewek-cewek gitu kan. Itu tentu nggak ada rasa malu gitu kan, ya malu-maluin sih, tapi nggak rasa malu. Tapi seiring waktu rasa malu ini harus dilatih nih. Contoh deh ya, kalau kita dulu deh, aku dulu punya Facebook gitu ya, suka waktu masih SMA gitu ya, suka posting yang nggak jelas. Seiring waktu, Berubah. setelah aku lihat postingan lama-lama, aku tuh Ketawa. malu. Iya. Malu sama. Kok dulu begitu Kok ya? aku gitu banget sih, alay banget sih gitu. Iya. Akhirnya aku hapus-hapusin gitu ya. Nah, berarti kan rasa malu itu pada satu titik itu nggak ada. Aku ngerasa nggak malu, tapi di satu sisi lain ternyata aku muncul rasa malu gitu ya. Nah, mungkin itu PR bagi kita semua juga untuk melatih rasa malu itu loh. Iya, dan karena malu itu kan soalan rasa, tapi harus diingat bahwa perasaan itu sangat dipengaruhi oleh cara pandang. Nah, Gitu. sepakat. Karena dan persepsi ini bisa dibentuk, Bener. yang pada akhirnya mempengaruhi malu dan tidak malu. Bener. Nah, pentingnya ilmu itu kan di situ. Gitu. Iya. Ada satu hal yang menarik ketika Abu Bakar sama Umar itu masuk ke rumahnya Rasulullah. Iya. Jadi pertama itu ini bayangan saya. Iya. Jadi Rasulullah tuh duduknya biasa gitu loh. Iya. Nah, ketika Abu Bakar datang, Nggak berubah. nggak merubah posisinya. Umar datang nggak merubah posisinya. Ketika Utsman datang itu Rasulullah langsung kayak memperbaiki Posisi posisinya. dulu. Ada apa ini? Karena ternyata Utsman ini adalah seorang sahabat yang rasa malunya tinggi sekali. Iya. Kenapa Rasulullah kemudian memperbaiki posisinya? Karena khawatir ya kalau kemudian Utsman itu masuk melihat Rasulullah seperti itu, dia kemudian nggak enak, kemudian Iya. dia mengurungkan untuk menyampaikan hajatnya. Iya. Oh. Rasulullah aja sangat begitu kepada Utsman. Iya. Bahkan malaikat saja Sampai malu. sama Utsman. Luar biasa gitu loh. Ini tadi highlight banget sih yang disampaikan sama Ustadz Iskandar juga tentang dayut itu, Ustadz. Ya kan, bahwa ketika seorang istri itu bermaksiat melakukan sesuatu yang dilarang sama Allah, terus laki-lakinya nggak cemburu, Nggak ada itu kan sebenarnya tanggungan suami juga kan. Benar. Wah, berarti suami itu harus yang namanya bisa ngebimbing istrinya, Menjaga. tuh. Nah, berarti punya ilmu juga loh, Ustadz. Benar, tuh. Nah, itu di mana kira-kira bisa dapat ilmu itu? Kira-kira, Ustadz? Ya intinya di Di Lovely Family. poinnya tadi. Jadi Ternyata bridging. iya. Sangat tidak intelek kali ini. Iya. Terlalu vulgar ya. Jadi nggak fikronisasiun ya. Jadi ya tadi, jadi pada intinya apa yang terjadi di sosial media itu menunjukkan sebenarnya seberapa kapasitas katakanlah referensi yang dia punyai gitu loh. Sekalipun dia ilmunya banyak, tapi ketika bicara soalan malu tuh dia wah, itu bagi saya pribadi respect saya agak sedikit wah ini dia kayaknya pinter, tapi kenapa kok ketika dengan istrinya diumbar segala macam rasanya jadi Sedih ya. pada akhirnya penghargaan kita itu terkadang bukan sekedar pada intelektualnya, tetapi juga pada bagaimana ekspresi dia mengungkapkan sesuatu, itu juga penting loh. Gitu. Tapi lagi-lagi ya, zaman sekarang tuntutannya itu begitu gitu loh. Makanya generasi sekarang itu memang memang harus ngaji gitu loh, Iya, supaya tahu batasan. Dapat barometer. Iya, dapat parameter lah gitu. Apa yang kemudian bisa di-show-kan, apa yang bisa dicurhatkan. Saya kan pernah ya tiba-tiba melintas di sosial media saya itu ada seorang istri itu kayak mengungkapkan suami saya gini. Aku jadi mikir, ya Allah ini kan Mana privasi. ini privasi banget loh. Jadi seharusnya kemudian dikomunikasikan dengan suami, mungkin dengan orang tua segala macam, ketika ada masalah justru malah diumbarkan di ini kan sudah ngeri sekali gitu. Sepakat banget aku. Soalnya kalau pelajaran soal privasi ini kan tidak akan didapatkan di sekolah formal. Itu nggak ada tuh mata pelajaran tentang bagaimana kita menjaga privasi dan lain-lain ya. Dan sebenarnya aku aja pribadi baru mendapatkan pendalaman soal privasi ini ketika ngaji, Tat. Pas kita dulu ngaji itu kan belajar bahwa kita tuh ada hubungan sama Allah, habluminallah, ada habluminannas dengan manusia lain, bahkan ada aturan-aturan habluminafsi gitu, bagaimana kita tuh dengan diri sendiri. Nah, di situ kan dibahas tuh
ranah privasi. Tapi standarnya itu standar Tuhan nih gitu ya. Jadi kita clear kalaupun kita menjaga privasi ini atas dasar standar Tuhan tadi. Karena kalau nggak pakai standar, kata Ustaz Cahyo, kita ngelihat orang barat beda lagi tuh Iya, ranah beda privasinya. lagi, betul. Orang mana beda lagi tuh ya. Jadi menurutku buat teman-teman semua gitu ya, pelajari deh standar privasi ini karena ini menyangkut privasi Anda gitu loh. Iya. Gitu ya. Yang kalau Anda pun melanggarnya itu yang rugi tuh Anda sendiri bukan orang lain gitu kan. Mungkin itu aja ya Mas Rido, durasinya udah cukup ya. Jadi buat teman-teman untuk belajar ranah privasi gitu ya, memang ini ranah privasi Anda untuk belajar atau tidak gitu Iya. ya. Masing-masing. Tapi yang terpenting tadi menemukan standar benar dan Benar. tidaknya itu betul. Benar. Karena itu akan mempengaruhi semua postingan, semua Benar. perilaku, semua apapun yang kita ungkapkan. Itu berawal dari standar baik dan buruk tadi. Gitu. Sangat Dan- intelek Dan sekali. memang Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini seorang ulama besar, Iya. itu mengatakan bahwa asal muasal yaitu masalah yang menimpa kaum muslimin itu adalah karena mereka itu tidak memiliki ilmu. Jadi jahil. Karena tidak ada Tidak ilmu punya- Jahil lah. ini maksudnya bukan bodoh, Iya. tapi nggak punya ilmu. Nah, Maka sepakat. agar kemudian dia kaum muslimin tidak terpuruk, maka mereka harus belajar, ngaji. Tadi mengetahui standar suami istri tadi misalnya mengatakan, kan tadi masih belum terjawab itu. Apakah layak seorang suami mengatakan, kan kami sudah halal. Ketika sudah halal kan bahwa yang namanya halal kan standar Islam, Iya. syariat. Maka juga ada standar lain bahwa ada larangan bagi seorang suami istri itu termasuk dalam hadis yang maknanya bahwa untuk menceritakan apa yang dilakukannya ketika sama suami ada larangan, Iya. nggak boleh Iya. ceritakan. Jadi Jadi, halalnya itu walaupun berarti halal. menabrak. Iya, gitu. hubungan lu sama istri lu halal, tapi nge-share yang tidak ini tidak halal Iya, nih. iya. itu ada pembahasan sendiri Iya, kan, gitu. makanya. Tuh, kalau ada ilmunya tuh enak. Iya. Antum sangat intelek. Iya. Luar biasa. Teman-teman saya tuh orang yang sangat intelektual gitu ya. Masya Asal Allah. saya jangan jadi tele aja. Iya. Oke, itu aja ya teman-teman Yuk Ngaji. Makasih. Makasih. Ditunggu nanti masukan ataupun kalian punya kisah nggak sih kalau seandainya yang berhubungan dengan ranah privasi, kita tunggu di kolom komentar ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh.